Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya. Sudah makan? Alhamdulillah, Ibu. Iya. Sudah sholat? Sudah lagi datang bulan, Bu. Jaga kesehatan ya nak ya, jangan lupa makan meskipun kita belajar, beraktivitas, jangan lupa kita makan yang teratur supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Nah, juga jangan lupa sholat 5 waktu itu sangat penting sekali ya. Jadi meskipun kita belajar, jangan kita lupakan sholat 5 waktu supaya kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah Bu, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Nora. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Kelas Sabaya. Mantap. Semangat. Ulangi ya, kurang semangat ini perlombaan. Kelas Sabaya. Semangat. Iya. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah ya untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Nanti silahkan nanti angkat tangan atau nanti bersuara ya ketika Ibu mengecek kehadiran kalian. Fitri ya. Hadir, Bu. Hadir ya. Herta Sirai. Hadir, Bu. Irma Yasuri. Hadir, Bu. Nur Ulfa. Ya, Bu. Baik. Neni. Hadir, Ibu. Nora Yunita. Hadir, Bu. Romaisa. Hadir, Bu. Siti Ma'fiatun. Hadir, Bu. Siti Marfuatun. Hadir, Bu. Tengku Nurmilawati. Iya, Bu. Yusliana. Hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak ibu semuanya hadir pada siang hari ini ya. Nah, supaya anak ibu semuanya semangat belajar sama ibu, ayo mari kita sama-sama kita bernyanyi dulu ya. Oke, masih ingat nggak lagu ini? Di sini senang, di sana senang. Masih ingat nggak lagu itu? Masih, Bu. Iya, oke. Sekarang kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, kan senang ya hati anak ibu semuanya ya, kita bisa nyaman belajar. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran kita ya, ibu akan memberikan pretest untuk kalian ya. Oke, ibu akan bertanya mengenai pembelajaran yang akan ibu sajikan pada siang hari ini.
Oke. Ibu ingin memeriksa ini, apakah ada tidak yang membaca buku ya? Iya. Ada yang tahu tidak? Kira-kira kita belajar apa sekarang anak-anak? Belajar apa kita sekarang? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, iya, Nur Ulfa, silahkan belajar apa kita siang hari ini? Unsur-unsur puisi, Bu. Iya, bagus. Ternyata Nur Ulfa membaca buku ya, meskipun belum Ibu suruh ya untuk membaca buku. Nah, ada yang tahu tidak apa-apa saja unsur puisi itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Tengku, silahkan. Unsur batin dan unsur fisik puisi, Bu. Hebat anak Ibu ya, betul. Ternyata dia sudah membaca buku ya, meskipun belum Ibu suruh membaca buku. Iya. Ya, kita lanjutkan. Kira-kira apa pelajaran kita yang kemarin, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Apa pelajaran kita yang kemarin, yang pertemuan yang sebelumnya? Masih ingat? Saya, tidak? Bu. Tahu, Bu. Iya, Saya, Bu. Saya, Bu. iya, silakan. Menyimpulkan Pak. unsur-unsur pembangun puisi, Bu. Oh, Fitri ya. Fitri, apa Fitri? Pelajaran kita yang kemarin, Fitri? Apa pelajaran kita yang kemarin? Unsur-unsur pembangun puisi, Bu. Kurang jelas suaranya, Nak. Ulangi lagi. Saya bisa, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Saya. silahkan Nora. Apa pelajaran kita yang kemarin? Baik. Baik. Unsur-unsur Ya. pembangun puisi yaitu mendalami isi puisi dan mengetahui jenis-jenis dari puisi, Bu Iis. Iya, bagus. Tetapi di situ menyimpulkan isi ya. Iya, bagus sekali. Nora masih ingat ternyata ya kita menyimpulkan puisi ya. Kemudian kita juga mengetahui jenis-jenis puisi. Ya, hebat ya, masih ingat dia ya pelajaran kemarin ya. Untuk yang lain, dibaca lagi ya apa yang sudah kita pelajari, jangan dilupakan ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Iya. Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan apa manfaat kita mempelajari unsur ya. Tadi kan sudah dijelaskan unsur puisi tadi pas pretest tadi ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan. Kira-kira ada nggak yang tahu ini? Apa ya manfaat kita mempelajari unsur ini ya? Materi yang sekarang ini apa kira-kira? Mengetahui hal-hal makna yang terkandung dalam puisi, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi kita nanti akan menganalisis unsur-unsur yang terkandung di dalam puisi yang nantinya akan memudahkan kita dalam membuat puisi. Ya, begitu ya, Nak ya. Lanjut ya. Ibu akan share ini ya. Share pembelajaran Ibu ya. Ibu akan membacakan KD. Ya. Akan membacakan KD kita pada hari ini ya mengenai menelaah atau menganalisis unsur-unsur pembangun puisi ya. Oke. Ya. Nah. Ya, ini Nak ya, perhatikan KD-nya kita. KD 3.8 yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca ya Nak ya. Nah ini KD kita. Belum kelihatan, Ibu. Ya Allah, lupa Nak. Ya ampun, belum di-share lagi sama Ibu ya. Lupa Nak, maklumlah Nak. Ya, Nak. Iya, maaf ya. Iya. Ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. sudah. Sudah Iya, nampak, Bu. alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah kelihatan. Nah, jadi KD kita sudah ya. Ya, KD kita pada siang hari itu Sudah, menelaah. Ibu. Sudah ya? Iya, Ibu akan jelaskan KD kita pada siang hari ini ya. Perhatikan anak-anak Ibu ya. KD kita yaitu 3.8
menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi kita akan menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi ya. Nah, ini indikator kita ya, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi, baik perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu peserta didik dapat menentukan unsur-unsur batin teks puisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur fisik puisi dengan tepat. Nah, itu dia pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, Ibu akan menyampaikan aspek-aspek apa saja yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran kita ini. Yang pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap terhadap kalian. Ya, bagaimana sikap kalian ketika melakukan pembelajaran akan Ibu nilai ya. Kemudian yang kedua, penilaian kelompok. Nah, nanti kita akan melakukan kerja kelompok ya. Jadi Ibu akan melakukan penilaian kelompok. Nah, setelah itu juga ada penilaian secara individu ya. Oke, nah sekarang Ibu sudah membentuk ya, akan Ibu bacakan kelompok anak Ibu ya. Kelompok 1, Nora, Ulfa, Fitri, Tengku. Jelas nak suara Ibu nak? Jelas. Jelas, Bu. Kelompok 2, Herta, Romaisa, Via ya. Oke, kelompok 3, Yusliana, Irma, Neni, dan Siti. Nah, kalian sudah ada kelompok belajar ya. Nanti silahkan nanti bergabung ya. Nah, Baik, Bu. iya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada siang hari ini ya. Tolong diperhatikan anak-anak Ibu yang hebat ya. Silahkan nanti kalian kalau tidak jelas bisa bertanya kepada Ibu ya. Ya, Ibu akan Ibu akan menjelaskannya. Ya, Ibu mulai ya. Semuanya memperhatikan ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Iya, tetap fokus ya anak-anak Ibu ya. Nah, ini dia unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi itu ada 2. Yang pertama adalah unsur batin puisi, yang kedua unsur fisik puisi. Nah, jadi batin dan fisik yang tidak tampak dengan yang tampak di situ ya. Nah, apa saja unsur batin puisi itu? Nah, unsur batin puisi itu ya, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, jadi unsur dalam puisi itu ya atau unsur batin itu tema, perasaan, nada, dan amanat. Oke, lanjutkan, dijelaskan apa itu tema ya. Nah, tema itu adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair. Tema puisi itu bisa berupa ketuhanan, kemanusiaan, kepahlawanan, lingkungan, ya, persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, apalagi unsur yang kedua? Bisa dibaca tidak ini? Jelas ya nak ya? Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, coba Herta sekarang dibaca nak unsur batin puisi yang kedua, Herta. Iya Ibu, yang Iya, silakan. unsur batin puisi yang kedua perasaan merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Nah, ini Sudah perasaan. Ibu? Iya, terima kasih ya Herta. Ya, hebat. Iya Jadi Ibu. perasaan itu adalah sikap penyair. Nanti kalau misalnya penyair mungkin sedih ya, jadi nanti dia bisa puisinya itu ya perasaannya sedih begitu ya. Kalau misalnya bahagia bisa perasaan bahagia seperti itu ya. Jadi nanti akan tampak pada puisinya itu. Oh, puisinya mengenai kesedihan seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini adalah nada. Nah, nada ini berhubungan dengan suasana karena nada menimbulkan suasana tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, ada berapa nada itu? Ada 4 ya. Yang pertama nada melankolik. Nah, itu nada sedih. Jadi kalau puisi-puisi sedih Bu itu apa Bu namanya? Nada melankolik. Nah, kemudian nada romantik yaitu puisi yang menyenangkan ya, menyenangkan, membahagiakan, itu puisi romantik ya. Kemudian selanjutnya itu nada patriotik. Nah, ini adalah semangat perjuangan gitu ya.
Kemudian nada sinis, nah ini kurang senang, marah, jengkel, kesal, dan segala macam. Nah seperti itu ya nak ya, jadi nada ada 4 situ ya. Jelas anak ibu? Jelas, Bu. Jelas, jelas, jelas. Bu. Jelas, Ibu. Iya, bisa ibu lanjutkan atau sudah paham belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham. Nah, ini unsur batin yang selanjutnya amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, ketika penyair membuat puisi, itu ada pesan yang akan disampaikannya. Jadi, puisi ini ya bisa menjadi bahan renungan bagi kita gitu ya. Misalnya puisi mengenai kemanusiaan gitu. Mungkin ada di suatu daerah itu orang yang kelaparan. Jadi penyair membuat sebuah puisi supaya kita berempati terhadap orang-orang yang sedang dalam kesusahan itu ya. Jadi ada pesan yang disampaikan oleh penyair di situ ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah unsur fisik puisi. Nah, unsur fisik merupakan unsur luar atau unsur yang tampak pada puisi. Nah, ini jelas ini ya. Ini kalau tadi batin itu dalam, ini luar ini ya. Apa saja itu unsur fisik itu? Fisik itu nampak kalau fisik ya kan? Yaitu rima, majas, imaji atau citraan, isi, dan wajahan. Ada masalah anak-anak? Jelas nggak ini baca? Tidak, Bu. Jelas, Jelas, Bu. Oke ya. Nah, unsur fisik ada 5 di sini. Ada rima, ada majas, imajinasi, diksi, dan perwajahan. Nah, kita lanjutkan lagi. Rima itu apa sih? Nih ya. Rima itu adalah perulangan bunyi yang sama dalam puisi. Contohnya, ya bisa dibacakan mungkin siapa ya? Neni, silahkan dibaca Neni. Iya, Bu. Contohnya, mendatang-datang jua, menghilang muncul jua, yang dulu sinau silau kau yang rupa jua. Iya, itu pengulangan bunyinya ya. Ini di akhir nih kita lihat pengulangan bunyinya di sini ya. Nah, jua, jua, jua. Kata jua di situ ya. Nah, lanjut. Nah, yang kedua apa ini? Diksi. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata yang dilakukan oleh penyair untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Fungsi diksi dalam puisi merupakan sarana yang menghubungkan pembaca dengan gagasan penyair dan dunia intuisi penyair. Bahasa puisi bersifat konotatif dan estetis ya, indah ya bahasa puisi itu ya. Nah, ini dia pilihan katanya ini, perhatikan di sini. Nah, di sini ada makna konotasi ini ya, makna konotasi dan denotasi. Jadi supaya kamu bisa nanti membedakannya mana yang konotasi, mana yang denotasi ya. Kalau makna denotasi itu makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Contoh kata termangu, artinya terdiam. Kerlip lilin artinya cahaya lilin. Apalagi misalnya kursi, meja. Nah, itu arti yang memang itu asalnya seperti itu artinya ya. Nah, konotasi itulah adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Contoh, termangu artinya apa? Kekosongan jiwa. Kerlip lilin artinya apa? Kesadaran yang tinggal sedikit. Nah, sampai di sini sejelas anak Ibu? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Sekarang diksinya ini perhatikan lagi, ada kata-kata berlambang cuy ini dalam puisi ini nak. Lambang itu apa? Lambang atau simbol itu adalah sesuatu seperti gambar, tanda ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Rantai artinya apa anak-anak? Persatuan. Hebat, ya bagus. Ya itu artinya rantai tadi ya nak ya. Nah lanjut lagi sekarang kita masuk kepada gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa itu apa? Nah gaya bahasa itu adalah cara pengarang mengungkapkan isi pikirannya lewat bahasa yang khas atau secara khas. Jadi pikiran yang disampaikan pengarang itu secara khas disampaikan. Nah ini dengan gaya bahasa gitu ya. Apa saja gaya bahasa yang akan Ibu sampaikan? Ada 5 saja. Simile, metafora, paralelisme, personifikasi, dan repetisi. Ya, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Simile itu adalah membandingkan suatu hal dengan hal lain dengan kata pembanding. Apa kata
pembandingnya kira-kira? Irma, bisa kamu sebutkan di situ apa kata pembanding pada majas simile? Contohnya kata seperti, bagai, laksana, semisal, seumpama, sebagai, serupa, bak, dan sebagainya. Hebat. Nah, itu adalah kata pembanding ya. Jadi simile itu menggunakan kata-kata tersebut. Nah, ini lihat, perhatikan ya kalimatnya ya. Wajahnya sangat cantik laksana bunga. Sikapnya dingin seperti es. Nah, itu dia. Jelas anak Ibu? Jelas, Bu. Bagus ya. Oke. Mana nih ya? Ya. Nah, selanjutnya adalah metafora. Metafora ini menyatakan sesuatu hal yang sebanding dengan hal lain yang tidak sama. Nah, kalau tadi ada pakai kata bagaikan, kalau ini tidak ada. Nah, perhatikan ini ya. Ini juga perbandingan juga ini. Majas perbandingan juga ya. Nah, lihat di sini. Melihat prestasi para ilmuwan, Bambang giat belajar agar jadi bunga bangsa. Nah, di situ perhatikan yang Ibu tandai ya, bunga bangsa bagi Indonesia. Kemudian Dewi Malam telah menyinarkan sepercik cahaya dari balik awan. Bunga bangsa ada yang tahu nggak kira-kira apa, Nak? Pahlawan, Bu. Iya, hebat. Dewi Malam adalah Bulan. Lanjut yang ketiga, majas personifikasi. Majas yang mempersamakan sesuatu benda dengan manusia. Contoh, ya, bingkisan hadiah itu menggelitik tangan saya untuk segera membukanya. Kemudian koran lokal menulis kisah perjuangan hidupnya. Nah, di sini ya, bingkisan itu ngapa dia itu menggelitik katanya ya. Kemudian koran lokal itu menulis gitu ya. Jadi bertindak seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Paham sampai di sini anak-anak? Paham. Oke, kalau paham Ibu lanjutkan ya. Ya, Kemudian Bu. yang keempat, paralelisme adalah majas perulangan kata, frasa, klausa yang tersusun dalam baris yang berbeda dalam sebuah bait. Contoh, kau adalah kertas putih, kau adalah gelas kosong, kau adalah nafas kehidupan, kau adalah manusia kecil yang sedang tumbuh. Nah, yang ditandai di situ adalah pengulangan pada paralelisme yang terdapat dalam sebuah bait. Nah, ya, dalam sebuah bait ya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Kita lanjut repetisi. Nah, ini juga perulangan ini. Perulangan suku kata, ya. Bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Nah, mana contohnya repetisi? Ini dia. Tuhan begitu dekat. Nah, yang kemudian bait kedua, Tuhan begitu dekat. Ya, ada bait pertama dan kedua di situ menggunakan repetisi. Ya, lanjut sekarang yang keempat adalah imaji atau citraan. Nah, ini berkaitan dengan indera kita nih. Ada berapa indera kita? Ada Ada 5, Ibu. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga perabaan, yang keempat penciuman, yang kelima pencecapan. Nah, yang pendengaran ini berarti berkaitan dengan pendengaran kita nih. Kita bisa mendengar suara indah itu dari pendengaran. Ya, suaranya sangat indah kudengar. Nah, kalau penglihatan apa? Daun-daun berserakan di halaman rumahnya. Ya, penciuman ini berkaitan dengan nih aroma ya. Nih aroma mawar nih. Nah, aroma mawar kan sangat wangi ya. Aroma mawar sungguh menenangkan. Nah, ini karena wanginya tadi ya. Nah, kemudian perabaan ini berkaitan dengan kulit ya. Tubuhku menggigil kedinginan. Jadi tubuhnya itu kedinginan atau kepanasan, misalnya tubuhku kepanasan misalnya ya. Nah, pencecapan asinnya air laut telah diminumnya. Ya. Sudah paham ya itu ya? Sudah, Bu. Lanjut pada perwajahan ya. Merupakan bagian dari wujud visual puisi. Hal ini terkait dengan pengaturan bait dan baris dalam puisi. Nah, ini ada pengaturan bait dan baris nih dalam puisi ya, Nak ya. Jadi nanti mungkin sebuah puisi itu ada yang 4 bait, ada yang 3 bait. Nah, setiap baitnya ada berapa baris? Misalnya ada 1 baris, ada yang 2 baris, ada yang 3 baris ya. Mungkin seperti itu ya, Nak ya. Nah, ini adalah perwajahan pada puisi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang bertanya enggak?
Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Lanjut. Enggak, Bu. Ya, Bu. Sudah paham semua? Ya. Oke, Bu. Iya, sudah Paham, paham Ibu. semua. Iya, hebat sekali anak-anak ibu ini ternyata cepat sekali menangkapnya, sangat hebat dia ya, tidak ada pertanyaan. Semuanya itu langsung nangkap ini anak-anak hebat ya. Semoga kalian menjadi anak yang sukses nanti ke depannya ya. Semua mendengarkan dengan baik ternyata. Amin. Iya. Nah, ini kayaknya Ibu lihat ini ya. Ini kayaknya sudah mulai mengantuk ini kayaknya karena siang hari ini memang kita jadi ngantuk gitu ya. Enaknya tidur ya Nak ya. Iya Nak. Betul. Iya, Bu. Betul, Bu. Enaknya tidur gitu ya. Jadi kayaknya nih jadi kurang semangat gitu kadangnya. Tapi meskipun begitu Ibu lihat ya tetap fokus ya anak-anak Ibu ya. Hebat gitu. Meskipun dalam keadaan ngantuk ini tetap bisa ternyata dia itu memahami, tetap fokus ya meskipun dalam keadaan mengantuk. Nah, ini anak-anak yang hebat begini ya. Nah, ini ada sebuah puisi ya. Puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal nih supaya untuk menghilangkan kantuk kalian ya. Ibu akan membacakan ya puisi ini gitu ya untuk menghibur Ananda semua. Kira-kira mau tidak ini? Mau, Bu. Mau, Bu. Hai, Bu. Oke, kalau mau silahkan. Ya, Ibu akan membacakan puisi ini ya, biar nanti kalian mudah juga menangkap unsur fisik maupun batin yang ada pada puisi ini. Nanti puisi ini akan kalian kerjakan dalam bentuk kerja kelompok ya. Jadi Ibu sekarang membacakan saja ya. Oke ya, Ibu akan mulai membacakan. Pahlawan tak dikenal. Karya Toto Sudarto Bahtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya dan senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapang. Dia tak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalinya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Dan senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Hebat Ibu. Sekali, Bu. Hebat Ibu. Bagus, Bu. Oke, semangat. Mantap, Ibu. Ya, semuanya bisa membaca puisi. Anak-anak Ibu apalagi semangat, hebat. Kita semua bisa membaca puisi ya.
Nah, yang penting kita mau ya nak ya. Nah ini untuk menghibur kalian yang sedang mengantuk, sebagian ada yang mengantuk, Ibu tahu ini ya. Jadi Ibu menghibur kalian supaya kalian bisa tetap fokus dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dah ya. Selanjutnya Ibu akan ini ya, mengarahkan kalian. Ibu tadi sudah mengirim tugas kalian di WA group ya. Ini supaya lebih jelas ya. Jadi nanti akan silahkan kalian kerjakan per kelompok. Tadi di awal sudah Ibu bagi kelompoknya ada 3 kelompok ya. Dan sekarang silahkan kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian bergabung, dikerjakan dengan baik ya. Nah, Ya, Bu. ngerti instruksi Ibu anak-anak? Ngerti, Bu. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Baik, Silakan Bu. kalian Baik, menganalisis ya. Baik, Analisis Sekarang. pahlawan. Ya. Ya, silakan Ibu akan apa ya mengamati kalian Ya. bagaimana Ya, kalian baik. Seperti biasa ya, bagi Fitri tugas dan Ya, kita bagi tugas ya, bagi Den. tugas ya kan Tengku. Lupa nomor 2. Ya, Ya. ini bagian yang mana? Siti mana, Siti? Baik, Bagi-bagi baca ya. Ya. Yus mana, Yus? Romaisa. Ya, Bu. Iya. Oke. Saya unsur fisik ya. Saya unsur Iya. batin ya. Saya pada unsur fisik ya. Bagi 2 kita. Ya. Tengku, Saya saya sama Neni unsur Mari kita fisik. gabungkan, Tengku. Unsur batin ya. Tengku, punya urusan Punya Romaisa udah selesai. Udah Sudah ya? Sudah. Sudah. Saya sudah. Oke. Ya, Bu ini Is, selesai. kami kelompok Nora 1 kita sudah selesai, Bu bagi-bagi Is. ya. hebat ini anak-anak Ibu ya, sudah selesai semuanya ini. Oh, kelompok 1 sudah selesai. Bagaimana kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah Ligat selesai, Bu. banget. Iya, lihat sekali anak-anak Ibu ya. Sudah selesai ternyata. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke, yakin ya sudah selesai anak-anak Ibu yang hebat ya. Iya, Sudah, Bu. sekarang Ibu akan mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian pada siang hari ini. Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Dipersilahkan kelompok 1. Ulfa, mana Ulfa nih? Katanya Ulfa tadi. Baca Ulfa. Iya, Ulfa mana Ulfa? Ulfa. Baik, Bu. Saya aja yang bacakan, Bu. Ya, Ulfa tidak tadi apa-apa. permisi, Kasihan Bu. kita Nora ya. Apa yang Ya, penting Ulfa ada permisi emosi dia ya. tadi. Oh, permisi Iya, ya. ganti. Ya, tidak apa-apa ya, Nak ya. Kasihan kita Nora Ah, ya. Fitri yang baca ya, Bu. Iya, silakan, Nah, Pit, Nak. baca, Pit. Baik, baiklah kami akan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami. Adapun hasil diskusi kami itu unsur batin puisi, pahlawan yang tak dikenal, temanya kepahlawanan. Kemudian unsur keperasaannya, sedih dan bangga karena pahlawan gugur pada usia yang masih muda. Kemudian untuk unsur nada ada patriotik. Kemudian unsur batin puisi amanatnya, kita sebagai generasi muda terus hendaknya menghargai jasa para pahlawan. Untuk unsur fisik itu ada diksi. Puisi tersebut menggunakan makna konotasi yaitu kata beku, maksudnya adalah diam. Kemudian unsur fisik kedua, imajinasi atau citraan, yaitu imajinasi penglihatan visual seperti kedua lengannya memeluk senapang. Unsur fisik majas, dunia tampak beku di tengah derap dan suasana menderu, majasnya majas personifikasi. Kemudian yang terakhir unsur fisiknya adalah rima, yakni pengulangan bunyi pada bait kedua, seperti kata datang atau senapang, datang sayang.
Terima kasih. Ini hasil Iya, bagus diskusi. sekali. Beri aplaus dulu anak-anak, beri tepukan untuk temannya. Iya, hebat ya, bagus sekali. Penampilan dari kelompok 1 ya, ini kerjasama yang baik nih Bu, lihat ya kelompoknya ya, sangat bagus ini penampilannya. Oke, silahkan ada yang mau memberikan tanggapan, silahkan. Saya Bu, Iya, silakan. Erta. dari kelompok 2. Ya. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus, tetapi kurang lengkap. Kelompok 1 kurang lengkap. tidak menyebutkan perwajahan pada puisi tersebut, Ibu. Oh, iya. Nanti Ibu klarifikasi ya. Ini kelompok 1 kurang lengkap ya. Iya, tidak apa-apa ya nak ya. Oke, kita lanjutkan saja pada kelompok yang kedua. Bu, Ya. waktu istirahat maaf. Lagi lonceng. Maafkan Ibu ya nak ya, mau istirahat kita lagi ya. Ya, silahkan kelompok 2 dulu ya kita ini ya. Mungkin kita lanjutkan aja lah ya. Pada pertemuan berikutnya ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini anak-anak? Siti, Bu. Siti, silahkan Iya. Siti. Iya. Pada pertemuan hari ini adapun unsur-unsur pembangun puisi yaitu unsur batin. Unsur batin itu terdiri dari tema, perasaan, nada, dan anak. Sedangkan unsur fisik yaitu diksi, imaji, majas, dan perwajahan, Bu. Hebat anak Ibu. Nah, mungkin Ibu sekarang ini ya, karena tadi semua kelompok belum bisa melanjutkan gitu ya. Tapi nanti aja Bu. Ibu akan nanti melanjutkan pada pertemuan berikutnya, nanti harus lengkap. Nah, seperti itu ya. Harus Baik, lengkap. Bu. Baik, Bu. 9 Bu. unsur tadi ya. Oke. Nah, cukup sekian mungkin ya. Jadi Ibu akan menginformasikan dulu ya, tidak apa-apa ya Mbak ya, meskipun mungkin waktunya tidak cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Itu kesimpulannya kamu sudah dapat, kamu sudah ngerti dari Ibu lihat dari hasil kelompok 1 itu udah hampir paham itu ya anak Ibu ya. Sudah bagus sekali ya. Bahkan ini sudah bisa menyimpulkan. Berarti anak Ibu sudah paham gitu ya. Jadi Ya, Bu. Ibu akan mengadakan tes dulu ya. Siapa kira-kira yang bisa menjawab apakah yang dimaksud dengan tema? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Hayo. Saya, Bu. Iya Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Yusliana. Ya, Halo, Bu. silakan Yusliana. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair, Bu. Hebat anak Ibu. Iya, betul sekali itu tema ya. Jadi sudah paham berarti ya, Ibu sudah mengadakan pretest, kalian sudah paham, ini mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan Ibu akan memberi tugas. Nah, tugas ini tetap ada ya, meskipun ini belum selesai. Nah, tugas ini harus ada. Jadi anak-anak Ibu harus mengerjakan tugas individu, yaitu nanti akan Ibu share di grup ya. Silakan kalian kerjakan, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan kita yang selanjutnya itu ya, kita akan membuat sebuah puisi. Jadi Ananda akan Ibu akan Ibu perintahkan untuk membuat puisi ya. Membuat puisi berdasarkan pengalaman yang telah kalian rasakan seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja ya. Mohon maaf ya dengan segala kekurangan yang telah Ibu lakukan ya. Sebagaimana tidak lepas dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa dulu ya sebelum keluar dia. Doa dulu anak-anak hebat. Iya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai.